Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih di daring kita yang kelima dan masih di jaringan komputer. Melanjutkan pertemuan kita yang kemarin tentang jaringan komputer. Yang kita pelajari kemarin adalah sambungan komputer masih di ranah fisik. Jadi secara fisik sudah sambung, tetapi belum terkoneksi secara software. Masih ingat dengan gambar ini kemarin ya? Ini menyambung 3 komputer disambung dengan 1 modem. Di mana kalau kita mempunyai 3 komputer, maka kita membutuhkan 3 kabel RJ45 dan hanya membutuhkan 1 hub. Nah, yang kita praktekkan kali ini adalah sama sih seperti yang ini juga, tetapi tambahannya adalah ini langsung antara komputer yang menggunakan jaringan berkabel dan laptop yang menggunakan jaringan tanpa kabel atau wifi. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya kenalkan dengan apa yang dinamakan IP address. Jadi IP address itu istilahnya begini, kalau kita misalnya bergaul dengan orang dan sebagainya, kita kan perlu memanggil nama orang. Misalnya ada namanya Rita, ada yang namanya Kiki, ada yang namanya Tono, Tini, dan lain sebagainya. Nah, komputer juga begitu. Komputer itu harus mempunyai nama, walaupun tidak nama seperti orang. Namanya komputer itu dinamakan IP address. IP address ini terdiri dari angka-angka untuk memanggil komputer satu dengan komputer yang lain, atau dengan kata lain identitas komputer atau alamat IP address. Tulisannya seperti ini ya, IP address. Caranya bagaimana? Biar terkoneksi dengan komputer yang lain, komputer itu bisa dipanggil oleh komputer lain, maka harus memasukkan IP address. Caranya memasukkan IP address seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya 1 komputer, namanya komputer, katakan komputer A dan komputer B. Komputer B lah ini kita umpamakan laptop saja ya. Nah, IP address ini kita lanjutkan dari IP address dari apa komputer yang ada di kantor ini. Jadi semuanya sama, hanya saja yang belakang ini yang berbeda. 192, 168, 10, 13. Kalau mempunyai komputer lagi, berarti 192, 168, 10, 14. Kalau mempunyai komputer C, komputer lagi berarti 192, 168, 10, 15. Yang belakang ini semuanya harus sama. Yang belakang ini semuanya harus sama. Subnet mask juga sama. Default gateway, tulisannya bukan gateway, gateway. Ini juga sama. Kemudian preference DNS server juga sama, di mana ini adalah DNS dari Google. Kemudian ini adalah kalau sampean modemnya di rumah pakai 192, 168, 11, ini juga harus dirubah 192, 168, 11, dan ini 192, 168, 113, dan seterusnya. Nah, caranya memasukkan bagaimana? Caranya memasukkan adalah klik di sini ya, kemudian setting, Windows, kemudian setting, kemudian di sana ada Ethernet, tahu sini langsung.
Klik kanan, Properties. Pilih yang Internet Protocol versi 4. Kemudian Properties. Nah, ini sudah diisikan 192.168.10.13. Kemudian ini subnet masknya otomatis 255.255.255.0. Default gateway 192.168.10.1. Apabila di modem sampean itu alamatnya 192.168.11, ini nolnya boleh dihilangi. Selanjutnya ini sama saja, tidak apa-apa. Setelah itu langsung di OK dan close. Bagaimana dengan laptop kita? Laptop kita cara memasukkannya juga sama seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan di lab komputer, atau kalau punya komputer di rumah silakan di rumah. Kemudian sekarang bagaimana caranya IP yang sudah kita masukkan bisa dipanggil oleh komputer yang lain. Misalnya di laptop kan sudah saya kasih 192.168.10.14. Kita lihat dari sini. Caranya begini. Tekan Windows ini ya, sama R. Nah, seperti itu. Jadi run. Kuncinya adalah Windows ini sama R. Kemudian ketik saja ping 192.168.10.13 karena yang dipanggil adalah laptop. Kemudian jangan lupa dikasih min, kemudian T. Kita enter saja. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti komputer 13 dan komputer 14 atau komputer A dan komputer B sudah saling connect, sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Di laptop juga begitu, kita panggilnya juga sama. Perhatikan di sini ada tombolnya Windows, kemudian di sini ada R, kita klik saja, ketik ping 192.168.10.13. 13 ini adalah untuk memanggil komputer yang sana. Langsung di OK. Sehingga kalau kondisi seperti ini sudah connect. Nah, kalau tidak connect bagaimana? Coba saya simulasikan, saya cabut kabelnya ya. Kira-kira kondisi seperti ini bagaimana seandainya komputer kita tidak connect? Maka akan keluar timeout ya. Timeout. Request timeout. Ya, request timeout. Kita tetap kembali. Sehingga sudah nyambung lagi. Nah, kalau sudah menjadi jaringan begini, ini kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya kita memanfaatkan fasilitas misalnya modem. Modem itu kalau saman punya komputer 10 tidak perlu langganan Telkom semua. Hanya satu saja sudah cukup. Kemudian misalnya sampean punya komputer 10, punya printer 1, tidak usah per komputer itu pakai printer semua, nggak usah. Jadi misalnya kita sudah punya modem 1, walaupun dipakai untuk komputer 10 juga bisa. Ini adalah kelebihan dari apabila kita punya jaringan komputer. Semuanya sudah bisa nyambung dengan adanya jaringan komputer. Dan jangan lupa bagaimana caranya memasukkan dan menamakan komputer-komputer kita dengan IP address. IP address itu singkatan dari IP, Internet Protocol Address. Internet Protocol Address itu alamat. Mudah-mudahan manfaat. Dari sini saja pelajaran yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa praktek di lab komputer kapan-kapan. Saya harap kalau di rumah mungkin dipelajari saja, nggak usah dipraktekkan, nanti malah merepotkan orang tuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.